المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقد نبينا في خلق وفي خلق ولم يكانوا في علم ولا كرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من اليمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك بارك عليه Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul 'ilma darajat. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi sadatina wa immatina wa mawlina Abu Bakr wa Umar Uthman wa Ali radhiyallahu anhum barramawtha wa ila arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum wa amwat khususan وأصولهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعطي درجات في الجنة وينفعون ببركات وأنوار وعلوم في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوم الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين.
Bikramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lana wa liwalidina. 36 ya? Hadis 36. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu as-sadisu wa thalathuna. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirati wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirati wallahu fi 'aunil abdi ma kana al abdu fi 'auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannati wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinatu wa ghasyiyatuhum ar-rahmatu wa haffathum al-malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man abta'a bihi amaluhu lam yusri' ilaihi nasabu. Rawahu Muslimun bihadzal lafzi. Al haditsu ay hadza al haditsu. Al haditsu ay hadza al haditsu. Bermula ini yaitu al haditsu hadits. As-sadisu wa thalathuna. Yang ke-36 apa hadis? Yang ke-36 apa hadis? Jadi sekarang hadis yang ke-36. Berarti kurang 6 lagi ya? 42 ya? An Abi Hurairah. Dari sahabat Abu Hurairah. Di Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan sebuah hadis. Makanya beliau punya lakob, namanya apa Maren? Lakobnya Riwayatul Islam. Di lakob dari Abu Hurairah karena beliau banyak ya meriwayatkan hadis, banyak menghafal hadis. 5.000 berapa Ren? 5.374 hadis. Maka beliau punya lakob. Namanya apa? Lakobnya apa? Riwayatul Islam. Ini ada laratan sebentar ya. Yang pertama kan yang paling banyak kumpulan hadisnya kan sahabat Abu Hurairah ya. Pertama. Yang kedua adalah Abdullah bin Umar. Yang ketiga Anas bin Malik ini Anas bin Malik sahabat Rasul ya. Sahabat Rasul. Jadi bukan Anas bin Malik yang mengarang kitab Al-Muwatta, bukan. Tapi sahabat Rasul. Karena kalau yang mengarang Anas bin Malik yang mengarang kitab Al-Muwatta itu tergolong tabi'in namanya. Jadi jaraknya jauh. Sedangkan Anas bin Malik hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan apa itu? Bukan yang mengarang kitab Al-Muwatta. Tapi dia adalah seorang sahabat Rasul. Anas bin Malik. Berapa Anas bin Malik? 2280. Ini ya. Itu larat. Yang kedua, kemarin kita sudah bahas ya. La tahasadu
wala tanajasu, wala tabaghadu, wala tadabaru gitu kan ya. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din gitu ya. Jadi tahasadu di situ adalah bentuk fiil amr. Jadi tahasad, tahasada, tahasadu. Jadi la tahasadu, janganlah kamu sekalian saling hasud. Atau janganlah saling hasud siapa kamu sekalian gitu. Jadi domirnya domir antum. Ya, jadi yang namanya fiil amr itu kalau ditasrifin lugawi itu domirnya dari domir anta, bukan domir huwa. Jadi uf'ula, uf'ulu. Jadi anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Jadi uf'ula, uf'ulu, uli, uf'ula, uf'ulna. Sama kayak kemarin. Tahasad, tahasada, tahasadu, tahasadi, tahasada, tahasad. Ya. Itu yang perlu dilarat. Nanti kalau nggak dilarat, saya di kuburan bisa digeprek sama malaikat mungkar nakir. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Jadi ngartinya Abu Hurairah ya, karena apa? Nama panggilannya Abu Hurairah. Itu Abi karena ada huruf khopat. Huruf khopat atau huruf jer. Minggu lalu kita udah dengar dari Kiai ya, wa hurufil khafdi. Dan kemasukan huruf-huruf khopat. Jadi dua hurufil khafdi dan kemasukan huruf khopat. Kalau harfun satu huruf, tapi kalau hurufun huruf-huruf artinya banyak huruf. An hurufun itu jamak taksir. Kalau harfun satu huruf, maka di situ wa hurufil khafdi. Berarti huruf khopat banyak enggak? Banyak, ada 9. Wa ya min wa an wa ala. Wa yamin wa ila wa an wa ala wa fi wa ba wa lamu 9 ya. Berarti namanya maka disebut hurufil khafdi, bukan wa harfil khafdi, bukan. Kalau wa harfil khafdi berarti cuma min dong satu. Ya, karena dia banyak jadi bentuknya jamak, jadi hurufun. Nah, karena ada amil jer, ada amil khafat, maka dibaca abi. Ya. Abi ini salah satu isim yang lima. Wa ya abuka wa huka wa hamuki wa fuka wa dumalin. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Itu Abi mudhof, Hurairah mudhof pun. Kenapa dibaca tak? Ini layang sorif. Nah, karena isim layang sorif. Isim layang sorif artinya isim yang tidak menerima khobatnya dengan apa? Fathah. Alamat khobatnya berapa? 3. 1 asro. 2 ya 3 fathah. Nah, fathah itu cuma 1 untuk isim layang sorif. Kalau kasro buat berapa orang? 3. Ya, kalau ya 3 juga. Bagus, paham. Yalah, harus rajin-rajin ya. Maka itu yang ada les-les privat-privat Ustaz Sarkawi, Ustaz Fakhrul itu datang. Ya kalau ada waktu sempetin. Itu buat apa tuh? Buat nambah ilmu. Cepet. Kalau saya sama Kiai Haji Rizky Zulkarnain itu belajar namanya metode mu'alim. Ada kitabnya juga. Makanya saya makanya nafsu banget ini pengen belajar metode yang Wahid punya. Apa namanya itu metodenya? Takrirat ya? Iya. Makanya saya lagi mau ngabis-ngabisin semua metode nahwu yang ada. Iya. Karena saya masih haus. Ya, haus. Kayak gitu bisa kayak orang-orang. Ya. Kamu tasor udah ya? Tasor udah, matan jirimnya udah ya kan? Metode mu'alim udah. Nah, ini makanya pas saya lihat, saya dengar begitu saya kaget tuh. Makanya saya pengen beli kitab itu. Nah, kalau dia nggak paham, saya tanya sama Wahid yang udah belajar. Iya, bagus, gitu ya. Gitu. Jadi kalau ngaji, jangan apa tuh? Jangan, udah puas. Ya, satu kitab udah jangan, nggak boleh. Terus gali. Karena tuh antara kitab yang satu dan kitab yang lain itu nanti ada penambahan khusus yang lain. Jadi kemarin yang saya jelaskan itu saya dari kitab itu metode al-mu'allim ya, sama mutasor tidak juga syarat.
An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, radhiya, mudah-mudahan memberikan keridhaan. Radhiya, mudah-mudahan memberikan keridhaan. Siapa Allahu? Allah. Siapa Allahu? Radhiya fi'il madi. Wazannya apa wazannya? Fa'ilayab alu alimaya lamu. Siapa Allahu? Allah. Anhu, daripadanya Abu Hurairah. Anhu, daripadanya Abu Hurairah. Anin Nabi, dari Nabi. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dibilang Nabi, udah pasti siapa itu? Nabi Muhammad, gak usah ditanya lagi udah. Kalau dipakai nanya itu, masya Allah tuh tak. Itu manusia yang kagak tahu diri tuh kalau pakai nanya. Kalau ada kalimatnya di Al-Quran itu misalnya dia tusalluna 'alan nabi, misalnya gitu, atau ya ayuhan nabiyyu, atau kayak gini nih di hadis nih ali nabi, itu nggak usah pakai ditanya nabi siapa ya, nggak usah, itu udah otomatis nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena satu-satunya nabi ya yang disebut dengan nama, bukan nama aslinya, itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan nabi yang lain. Kalau yang nabi lain pakai dipanggil ya Adam, ya kan, ya Isa, coba lihat di Al-Quran tuh ya kan, ya Musa, ya Harun, ya Daud, itu ya Sulaiman, gitu. Tapi kalau Nabi Muhammad nggak ada ya Muhammadun, ya Muhammad ibnu Abdullah, nggak ada. Itu apa? Salah satu ta'zim ya, ta'zim atau keagungan atau keutamaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat mudah-mudahan memberikan rahmat ta'zim. Sholat mudah-mudahan memberikan rahmat ta'zim. Siapa Allahu? Allah. Itu sholat fil madi ya, jangan sampai lupa tuh. Sholat fil madi. Nanti kalian hafal sendiri. Sholat, yusolli, tasdiyat, hafal sendiri. Siapa Allahu? Allah. Alaihi, atasnya Nabi. Alaihi, atasnya an-Nabi. Baliknya ke an-Nabi itu baliknya. Alaihi, atasnya an-Nabi. Wasallama, dan mudah-mudahan memberikan kesejahteraan. Siapa Allah? Ay alaihi, atasnya an-Nabi. Maksudnya siapa tuh? Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala telah bersabda siapa Nabi? Nabi Muhammad. Qala telah bersabda siapa Nabi Muhammad? Man nafasa, man bermula siapa saja, man bermula siapa saja, itu nafasa, melapangkan atau menghilangkan, boleh. Itu nafasa, melapangkan atau menghilangkan. Siapa man? Siapa man? Fa'ilnya ke man. Jadi man itu mubtada, nafasa jadi khobar. Jumlah fi'il fa'il jadi jumlah fi'liyah kan? Jadi jumlah fi'liyah maka jadi khobar. Kan ada khobar ada berapa khobar? Ada 4 kan? Ada jumlah jar majrur, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah dzarf. Nah, ini disebut nafasa jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena fi'il fa'il. Nafasa fi'il madi, fa'ilnya dhamir mustatir ya. Taqdiru huwa ila yaudu keman depan tuh yang depan. Nafasa itu fi'il madi. Nafasa yunafisu tanfisan, tanfisatan, tanfasan, nifasan, munafasan. Bahwa munafisun wa zaka munafasun, nafis ka tunafis, munafasun munafasun. Wazannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. An mu'minin, dari seorang mukmin. An mu'minin, dari seorang mukmin. Kurbatan, akan kesulitan, akan kesusahan. Boleh. Yang mana aja boleh. Kurbatan akan kesulitan boleh. Kurbatan akan kesusahan boleh. Yang mana aja. Min kurabid dunya. Min kurabid dunya. Dari ya, dari segala kesusahan di dunia. Min kurabid dunya, dari segala kesusahan di dunia.
Nafasa. Jawabnya man nafasa itu ya. Nafasa, maka nafasa maka menghilangkan. Siapa Allah? Siapa Allah? Anhu, darinya mukminin, balik itu, kaum mukminin baliknya. Nafasa maka menghilangkan. Siapa Allah? Anhu, daripadanya siapa tuh baliknya? Mukminin. Kurbatan, akan kesusahan atau kesulitan. Min kurobi yaumil qiyamati. Kiamati ya. Ya bukan kiamatin. Kalau ada di kitabnya kiamatin, itu dihapus harokatnya yang satu, kiamati. Jadi nggak bisa kiamatin, kecuali yaumi kiamatin boleh. Kan ada alif lam kan? Jadi kalau ada alif lam nggak boleh kiamatin. Jadi kiamati. Min kurobi yaumil qiyamati, dari segala kesusahan pada hari kiamat. Dari segala kesusahan pada hari kiamat. Titik. Jadi yang pertama, kita itu disuruh sama Nabi, diperintahkan sama Nabi. Kan itu man itu kan siapa saja kan? Berarti yang namanya siapa saja berarti umum. Bukan taksis, tapi umum. Artinya siapa aja. Bisa saya, bisa Wahid, bisa Yunjid, bisa Imam, bisa Agus, Sakinah dan lain-lain. Atau siapa aja. Itu apa tuh? Diperintahkan oleh Nabi apa? Kita disuruh apa? Disuruh menghilangkan kesusahan dari seorang mukmin. Artinya apa? Sesama mukmin. Kata begini, ya, imam lagi kesusahan, ya, dia nggak punya beras, misalnya imam, ya kan, berasnya habis di pondok, ya, sedangkan duit belum nyampe dari orang tua, belum ditransfer kalau bahasa kita. Nah, kebetulan Wahid punya beras, ya masih ada tuh kira-kira 3 liter. Itu Wahid ketika lihat imam nggak punya beras, nah itu Wahid apa tuh? Kena hukum ini nih. Dia disuruh apa Wahid? Disuruh menghilangkan kesusahan si imam. Bagi tuh beras liter. Kalau bagi beras seliter. Atau dipinjemin, boleh. Ntar pas giliran transfer datang, nah imam beli beras diganti seliter. Gitu. Paham maksudnya? Jadi ini maksudnya begitu. Jadi kita ini disuruh apa? Disuruh menghilangkan kesusahan orang lain. Gitu. Jadi jangan lihat saudara susah, ya malah kita apa? Diem aja, gerak kagak, komentar kagak, bagi. Jadi kalau kita punya saudara nih, kalau bahasa kasarnya, dia nggak punya beras tadi tuh, nggak punya beras, nggak punya lauk, ya, nggak punya cabai, nggak punya bawang, nggak punya minyak kelapa, bagi. Iya. Atau tetangga kita lah, ya, tetangga kita yang lain pada dapat sembako dari Jokowi kan? Yang lain pada dapat sembako dari Anies, dia nggak dapat. Itu bagi, bagi, kasih. Ya apa mie lah, 2 biji kan, senang banget itu, bukan senang lagi. Yaitu kalau orang yang begitu tuh, orang yang menghilangkan kesusahan, kesulitan orang lain, ya seorang mukmin, apa tuh balasan Allah? Allah nanti pada hari kiamat akan menghilangkan kesusahan kita juga. Karena nanti yang namanya hari kiamat itu susahnya bukan main, susah banget pokoknya dah. Iya susah banget. Kita nggak bisa mikirin, boro-boro mikirin ibu, ayah, emak, adek, ya boro-boro nggak bisa pokoknya. Pokoknya kita pikirin amal kita yang kita pikirin udah pada gelisah udah. Dan nanti karena kita di dunia sering nolong orang tuh, nanti ini jaminan Allah nih, bin kurobi yaumil ya. Nanti di hari kiamat itu ya kita bakalan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong. Jadi kesulitan kita dikurangin lah sama Allah. Orang-orang lagi pada kepanasan nih enggak. Kita rada demam dikit. Ya. Gitu. Pokoknya
dimudahkan kesulitan kita dalam hari kiamat. Karena yang hari kiamat itu apa? Kejadian yang sangat dahsyat. Idza zulzilatil ardu waduh, dahsyat pada hari kiamat. Itu maksudnya ya. Jadi kita di sini apa tujuannya? Disuruh menghilangkan. Maksudnya apa? Kita suruh nolong orang. Tolong seorang mukmin jangan apa? Jangan sampai dia ngeliat kesusahan. Kita bantu, kita tolong. Maksudnya. Yang kedua, waman dan bermula siapa saja. Waman dan bermula siapa saja. Itu yassaro. Sama kayak yang atas tadi ya. Itu yassaro. Sama wazannya tuh fa'ala yufa'ilu. Yassaro yuyassiru. Taisiron. Waman dan bermula siapa saja itu yassaro. Memudahkan siapa siman. Memudahkan siapa siman. Ya. Ala mu'sirin. Di atas kesulitan. Ala mu'sirin di atas kesulitan. Yassaro. Jawabnya man yassaro. Yassaro. Maka memudahkan. Siapa Allah alaihi atasnya man yassaro ya. Jangan man nafasa, jangan. Man nafasa udah habis tadi bahasannya. Jadi jangan dibalikin domirnya ke man nafasa. Baliknya kemana tuh? Ke man yassaro. Karena yang kita bahas ini sekarang man yassaro, bukan man nafasa. Alaihi atasnya man fid dunia, di dunia, wal akhirati dan akhirat. Titik. Nah, yang kedua, kita ini barang siapa, jadi siapa aja yang memudahkan kesulitan, ya, maka nanti Allah akan mudahkan di dunia dan di akhirat. Jadi ini udah jamin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada teman kita yang lagi kena kesulitan, ya, lagi kena kesulitan itu kita bantu, kita mudahkan. Ada tuh di surah Al-Insyirah ada ya? Banyak hafal enggak? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra itu. Jadi kita jangan takut ya. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Itu pasti. Tidak mungkin tidak. Itu sudah jamin Allah Subhanahu. Nah, maka kita menolong. Nanti gantian pasti Allah tolong juga sama. Tadi udah firman Allah tuh. Paham kan tadi firman Allah? Artinya kalau kita sering memudahkan urusan orang lain, enggak menyulitin, maka nanti kita apa? Kita akan dimudahkan di dunia dan di akhirat. Dimudahin juga urusan kita. Kalau kita sering mudahin orang. Contohnya misalnya gini ya, kalau usah jauh-jauh. Kita jadi RT. Ya, jadi RT. Itu jangan nyulitin warganya. Warganya. Contohnya begini. Syarat bikin kakak misalnya. Syaratnya misalnya cuma KTP doang atuh. Dia persulit. Ya. Suruh cuci foto lah 3x4 2 lembar, 4x6 2 lembar, suruh bawa akte lah, bawa surat TK lah, bawa semua aslinya fotokopinya. Jangan, itu namanya menyulitkan orang lain, menyulitkan, nggak boleh, paham? Contoh lagi misalnya, si Agus minjem duit sama Yunjib, buat apa? Itu dipersulit itu sama Yunjib. Pakai ada syarat-syaratnya misalnya gitu. Gus, lu mau minjem duit gua? Oke. Gua kasih. Tapi ada syaratnya ya. Lu lari dulu 10 putaran. Ya. Dari sini ke proyek misalnya begitu. Lu baru gua kasih duit 100.000, gua kasih pinjam. Itu enggak boleh. Kenapa itu? Menyulitkan. Ini maksud hadis yang kedua begitu. Jadi kita tuh disuruh mudahin. Jangan dipersulit. Orang lagi susah kita persulit, jangan. Disuruh ngapain kita? Disuruh mudahin. Jangan persulit, itu maksudnya begitu. Ya beda sama yang tadi yang pertama.
Kalau yang pertama, orang itu lagi kesusahan, kesulitan, kita suruh apain? Kita hilangin, kita bantu. Jadi dia lagi apa? Dia lagi nggak punya beras, ya nggak punya duit, kita pinjemin langsung. Itu namanya manapasa. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, dia lagi susah, jangan dipersulit. Maksudnya begitu. Jangan dipersulit. Paham maksudnya ya? Jadi jangan nambah-nambahin. Tahu dulu lagi susah, ditambah susah nyusahin orang. Jangan. Iya. Contoh lain begini deh, misalnya. Biasanya nih kamu alami nih, misalnya. Boleh nggak nebeng, naik motor? Ya, besok acara besok. Boleh-boleh aja. Tapi isi bensin gua ya 2 liter. Lah jangan. Ketahuan dia susah minta tolong sama kita supaya nebeng. Dia malah pakai mintain bensin 2 liter. Jangan bilang begitu. Paham? Jangan bilang. Kalau sampai kita bilang ada syarat begitu, nanti pahala kita nolong dia tuh jadi hilang. Jangan. Paham? Pahala kita jadi hilang. Dan yang diboncengin ya, itu tahu diri juga. Iya. Paham? Tahu diri. Kecuali kondangannya deket. Misalnya ya, dari sini ke proyek nebeng lah, nggak habisin seliter itu Wahid. Jangan. Nggak usah pakai diminta. Ya. Kecuali jauh. Ya. Dari sini ke pasar Minggu. Ya. Dari sini ke Priuk ya kan ya. Dari sini ke misalnya ke jangan proyek paham ya. Jadi yang diboncengin juga punya pikir, ini kagak. Waduh, saya dulu kuliah jujur aja. Saya dulu kuliah itu kalau pulang kuliah itu kalau nggak ditawarin naik motor bareng saya nggak mau. Itu ditawarin dulu. Mau ikut nggak pulang bareng? Nah, saya ngikut. Kalau ditawarin, kalau nggak ditawarin saya nggak mau. Dan yang kedua, walaupun saya ditawarin, saya punya pikiran. Saya kasih bensin, uang bensin. Waktu dulu zaman saya kuliah kan masih 10.000 tuh ya. Saya kasih 10.000. Jadi ingat ya. Jadi yang ngeboncengin jangan bilang begitu nanti pahalanya hilang. Yang diboncengin punya kesadaran. Atau bahasa gaulnya tahu diri. Ya. Nah, ada pikiran gitu, otak ada pikirannya. Coba kalau pakai Gojek sama Grab itu, ya, cobain dia, bayar nggak? Bayar. Artinya yang diboncengin tahu pikir. Apa kalau nggak ngasih duit ya pulang aja, kita ajak mampir di bakso ya. Iyalah, bakso semangkok ya kan, bisa begitu nggak? Bisa. Atau beli tuh di S83, aus yuk. Jauh kita naik motor nih berdua, beli dia di S83 kan ya? Iya beli dia tuh yang goceng. Apa mau rasa yang mangga ya? Tiga, ada ya rasa nangka ya kan? Rasa cappuccino ya? Rasa Milo kan gitu ya? Rasa atau buah ya kan ada. Kalau di proyek habis, di proyek habis. Berarti kurang beruntung kita. Jangan. Kan di depan Kelurahan Sukapura ada tuh cabangnya. Ya kan? Kita beli di situ. Waduh. Nah di situ nggak habis tuh stoknya tuh. Ada insya Allah. Ya Gus ya. Iya. Saya ngasih tahu doang. Gitu ya. Beliin. Habis juga. Ya beliin es kelapa. Ya, ada es kelapa tuh ya. Beli. Habis juga. Ketoprak. Wah lebih mahal lagi. 12.000. Gitu ya. Itu hadis yang kedua. Sekarang yang ketiga. Waman dan bermula siapa saja itu satarok menutupi siapa siman. Itu satarok menutupi siapa siman. Musliman akan orang muslim, akan orang Islam. Musliman akan orang Islam. Sataro maka menutupi. Hu akan man sataro, baliknya jangan man yang atas ya. Sataro maka menutupi. Hu akan man sataro maksudnya. Siapa Allah fid dunya di dunia
wal akhirati, dan di akhirat. Asal-asal fid dunya wa fil akhirati, begitu. Di dunia dan di akhir. Nah, hadis yang ketiga, ini kita disuruh menutupi maksudnya apa? Menutupi cacat, menutupi aurat, cacat atau aib atau auratnya seorang muslim. Jadi jangan diumbar-umbar. Kalau bahasa kita apa namanya? Gibah bisa, fitnah bisa, pokoknya ngomongin orang. Jadi ada aib teman kita, ada aib saudara kita, itu kita tutupin dan kita kasih tahu. Ya, tidak boleh. Dilarang Nabi. Nanti kalau kita sering nutupin aib teman kita, aib saudara kita, aib keluarga kita, maka nanti dapat ya di dunia di akhirat apa? Allah akan tutupi aib kita juga. Ya. Artinya jangan bongkar rahasia orang, itu termasuk tuh nutupin aib orang lain tuh. Ya, makanya kalian itu kalau mau curhat ya, curhat itu jangan pilih-pilih lah teman yang memang bisa menjaga rahasia. Jadi yang dimaksud sataro di sini apa? Menutup aib. Aib itu kan cacat. Menutup aib, cacat. Artinya apa? Kejelekan orang lain kita jangan udah biarin, diemin aja. Ya, gak usah dibongkar-bongkar. Apalagi sampai ngadu domba. Dia ngomong sono jelek-jelekin dia, dia ngomong sono jelek-jelekin dia. Ya nggak boleh tuh. Namanya namimah itu, ngadu domba, nggak boleh. Jelek-jelekin orang, itu nggak boleh. Nanti apa? Nanti kita apa tuh? Bakalan kena hukuman sama Allah di dunia di akhirat itu kena nanti. Aib kita bakalan dibuka juga. Ya, pokoknya nggak boleh jahat sama orang. Nanti kena, hati-hati, nggak boleh. Makanya kita dilarang apa tuh? Dilarang gosip, dilarang ghibah, dilarang fitnah, dilarang apa lagi? Hoax. Ya nggak boleh tuh. Ini dalilnya ini, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Makanya pernah dengar nggak doa? Iya. Ini ada di kitab Nashahul Ibad. Ya ada tuh. Ini doa memang mustajab, ini bagus banget. Doanya gini, Allahumma fir ummata sayyidina Muhammad, ada kan ya? Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jur ummata sayyidina. Doa itu dibaca tuh. Allahumma astur ummata sayyidina. Itu para wali Allah itu baca tuh doa itu. Doa tadi itu ada di kitab Nashahul Ibad. Kan ada tuh pengaji taklim minggu pagi ya, di Anur ada ya. Nanti ketemu tuh, Junjib ketemu nanti. Ada tuh nanti. Doa itu tuh baca tuh. Lengkapnya banyak, ada lengkapnya juga. Jadi Allahumma fir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Itu doanya tuh. Baca tuh ya. Baca. Titik. Wallahu dan bermula Allah fi aunil abdi, dalam menolongnya seorang hamba, Itu auni itu apa itu? Auni apa? Isi masdar. Apa fi'il madinya? Ana. Bahasanya sona. Coba. Sona yasunu saunan. Ana ya'unu aunan. Wa ma'anat fa huwa a'inun wa dzaka ma'unun. Un la ta'un ma'anun bi'anun. Atau mi'wanun. Bahasanya sona yasunu saunan wa masonan fa huwa sa'inun wa
Dzaka masunun sun la tasun masun mis. Oh tadi sataro maksudnya apa sataro? Sataro yasturu. Fa'ala yaf'ulu. Jadi ustur. Makanya Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Jadi sataro yasturu fa'ala yaf'ulu. Sataro yasturu fa'ala yaf'ulu. Kalau musliman apa mari musliman? Saya udah pernah jelasin. Aslama bagus. Ingat berarti ya. Aslama yuslimu islaman wa muslaman bahwa muslimun. Kemudian jadi maf'ul, jadi musliman. Fi aunil abdi, dalam menolongnya seorang hamba, itu makana selagi ada. Itu makana selagi ada. Itu maknya itu namanya apa tuh kalau mak selagi atau senantiasa? Maknya namanya mak masdaria namanya. Ya, mak masdari. Jadi ada mak nafi. Kalau mak nafi itu artinya tidak. Kadang-kadang ada tuh nemu ya, ma tidak, itu namanya ma nafi. Tapi kalau ma yang artinya senantiasa atau selagi, itu namanya ma masdari ya namanya. Makanya artinya selagi, bukan tidak, bukan sesuatu, bukan apa. Jadi enggak misal begini, wallahu dan bermula Allah, bi'aunil abdi, dalam apa tuh? Dalam pertolongan seorang hamba itu mas sesuatu, salah. Itu maknya ma masdariyah. Jadi itu makana selagi ada atau selama ada atau senantiasa ada. Itu makana selagi ada. Siapa nih isimnya kana? Siapa al-abdu? Seorang hamba. Fi auni akhihi, dalam menolong apa? Dalam menolong saudaranya. Di dalam menolong saudaranya. Nyanyian balik mana ya? Al-abd baliknya. Al-abd, balikin ke al-abd. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Jadi selama seorang hamba itu menolong saudaranya, maka Allah juga akan menolongnya juga. Tapi sebaliknya, kalau ada seorang hamba yang kagak pernah nolong saudaranya, ya, saudara lagi kesusahan, pinjam duit atau apa, pelit banget, bakhil. Pelit itu ada dua tingkatan. Pertama ada yang namanya suh namanya. Suh pakai ha ya, bukan pakai kho. Suh ada. Itu pelit paling tinggi tuh derajatnya tuh. Bukan derajat yang bagus, derajat yang enak. Kayak penyakit kemarin, stadium berapa kemarin? 4. Yang kedua ngomong bakhil. Kalau bakhil itu pelit sama orang lain doang. Kalau bakhil, bukhlun namanya bakhil, pelit sama orang lain doang. Orang minjem duit kagak dibagi, sodako begini ngepel. Ya, pikir gol kuning, ya, pelit banget itu. Ya bakhil. Nah kalau suh itu pelit sama orang juga, pelit sama diri sendiri juga. Jadi hematnya keterlaluan, berlebihan. Saking pelit sama diri sendiri, itu baju udah kumal, ya, udah lecek, udah jelek, masih dipakai aja. Nggak mau beli yang bagus. Nah maksudnya, itu namanya suh, pelit yang kebangetan itu. Sama dirinya pelit, sama orang lain, apalagi, gitu kan ya? Iya. Yang namanya suh. Kalau bakhil apa tadi? Pelit sama orang lain doang. Iya, pelit sama orang lain doang. Orang minjem buku nggak dikasih. Orang minjem pulpen nggak dikasih. Padahal pulpennya 3 nggak dikasih. Itu namanya pelit. Tapi kalau orang yang suh itu pelit sama diri sendiri juga. Itu nggak boleh tuh, dosa. Nggak boleh. Lagi kalau ngadep Allah kan ya, ngadep Allah sholatnya harus yang cakep dan rapi. Masa pakaian yang jelek. Ya, malah sunnahnya pakai pakaian yang bagus, yang cakep dan rapi. Kalau kita sholat, itu para imam tuh, Syafi'i, Abu Hanifah, Al-Ghazali, itu kalau sholat, kalau ngajar, nah itu pakaiannya ganti terus. Iya, bahkan ada seorang waliullah itu setiap dia mau sholat itu mandi dulu, saking apiknya tuh. Kalau bahasa Betawi apik namanya. Ini mau sholat asar mandi, mau sholat maghrib mandi, saking apiknya begitu. Tuh
kalau orang tua dulu begitu kan ya. Coba deh orang tua nenek dulu. Kalau mau sholat zuhur mandi dulu nggak dia? Mandi tuh. Iya, coba dah. Kalau mau tanya, saking apa itu? Saking apiknya begitu. Jadi nggak boleh Pak, nggak boleh pelit sama diri sendiri. Saking pelitnya apa? Makan seadanya, nasi doang sama tempe, nasi tahu. Padahal duitnya banyak. Jangan nyusahin diri sendiri, nggak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh. Justru kita disuruh makan yang halal, yang baik. Halalan thayyiban ya kan? Itu thayyiban itu artinya apa? Yang baik itu apa maksudnya? Yang bergizi juga termasuk. Ini jangan terlalu irit, hematnya kebangetan, nggak boleh juga itu. Emang kuat beli, ya beli. Jangan tempe tahu. Makan sekali-kali, pas seminggu sekali ya enggak? Sama ayam goreng, ya enggak? Itu. Kecuali memang keadaannya memang orang nggak mampu. Lain lagi tuh ceritanya. Paham ya? Masa sih nggak mungkin makan sampai nggak mampu begitu kan? Nggak besar juga kan? Apalagi yang beras sekarang udah dapat ya. Beras udah dapat, nggak mikirin beras kan? Minyak udah dapat, nggak mikirin beras, nggak mikirin minyak kan? Udah tinggal mikirin lauk. Lauk bisa digesek kan dari ATM kalau ada yang punya KJP. Ya, belilah yang bergizi. Kan untuk ibadah kita niatin. Maka itu kalau makan niat ibadah. Saya diajarin sama kiai, ya kiai guru kita ya, kiai Jila. Itu kalau makan tuh tangan kanan ambil dari yang pinggir dulu kan, jangan tengahnya dihantem. Sunahnya dari pinggir dulu. Makan caroso begitu dari pinggir. Ini piring nih. Pinggir ini makan. Ini kagak makan nampan rame-rame ya enggak. Pada jogro apa? Pada nyorok apa? Jogro, kalau bahasa kita jogro. Jogro tengah aja. Jangan pinggiran dulu makan. Ambil launya tuh tengah makan. Ambil pinggirnya dulu makan. Sunahnya begitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, saya niat makan ini untuk buat ibadah. Niat illa ittiba'an bi fi'li Rasulillah. Ternyata begitu. Itu saya diajarin sama kiai. Cara jadi makan kita jadi pahala. Jadi selama kita makan tuh pahala. Jadi makanan yang kita masuk ke dalam tubuh kita itu pahala. Begitu ya. Jadi bagaimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, saya makan ini supaya kuat ibadah. Diniyati lillahi ittiba'an bi fi'li Rasulillah. Ternyata begitu. Nah, jadi apa? Jadi kita apa? Kalau kita sering nolong orang, ya, maka Allah juga bakalan sering nolong kita. Itu udah pasti. Nolong dalam arti bukan berarti nolong orang lain doang, bukan. Saudara kita tolong sama. Adik kita misalnya kita tolong, ibu kita bagi uang. Makanya saya wanti-wanti banget. Bagi yang udah punya penghasilan, yang udah kerja, jangan sampai lupa sama orang tua. Bagi ke orang tua. Bagi pokoknya. Bagi girang banget pokoknya tuh. Iya, jangan sembarangan. Nanti kalau udah meninggal baru nyesel. Bagi orang tua. Bagi. Ininya 5.000, 5 mami. Nah, 100.000 buat beli cabai. Gitu. Nah, kalau yang udah nikah, ya itu sama. Jangan lupa. Ini ingatnya mobilnya doang. Jadi suami nih, ingat orang tua. Jadi tanggung jawab seorang laki-laki itu ya sampai orang tua hidup tetap masih tanggung jawab. Nah, kalau yang perempuan itu suami yang tanggung jawab. Jadi kalau misalnya istri mau bagi uang ke orang tuanya, izin dulu sama suami. Kecuali dia sendiri. Paham? Ngerti? Gak boleh nyelonong aja, dosa. Iya, walaupun itu kebaikan, izin dulu sama suami, jangan sembarangan. Izin dulu. Ayah, saya mau bagi uang ibu ya. Ibu kayaknya gak ada beras di rumah. Bagi, jangan santai. Kalau perlu yang ngasih lakinya. Biar dia cakep kan ya. Iyalah, mertua yang soleh banget ini. Baik banget ini, menantu yang benar, yang menantu cakep ini. Gak salah buat pilih dia nih. Oh iya. Ini kagak.
Gua Allah pernah ditengok, dibagi kagak, dikirimin kagak. Aduh, kirimin. Ya, kirimin. Bagi jangan pelit. Nanti kita sama, kita dimudahin nanti mau ditolong juga mau. Ingat, pertolongan Allah itu bukan berarti kita dikasih harta, bukan. Terhindar dari musibah sama tuh namanya pertolongan juga. Makanya sedekah itu apa? Salah satu menolak bala. Oh, udah jelas sih kemarin tuh ketika ngaji kitab taklim kan ya, ada kan? Iya, sedekah itu bisa menolak apa tuh? Bala. Ya ada tukang gecrek misalnya, kita kasih 10.000. Tiba-tiba kita kecelakaan, mungkin kita jatuh, mungkin kita tetap jatuh kan? Tapi kita apa nggak parah ya nggak? Apa cuma lecet doang dikit? Jadi masih ada ditolong sama Allah juga. Ya, paham maksudnya tuh. Titik, lanjut. Waman dan bermula siapa saja. Itu salakah, melangkah. Waman dan bermula siapa saja itu salaka, melangkah siapa siman. Torikon akan jalan. Yaltamisu, hal keadaan mencari siapa siman, mansalaka. Yaltamisu, hal keadaan mencari siapa siman, mansalaka ya. Jangan man yang di atas. Udah nggak ada hubungan yang di atas itu. Waman dan bermula siapa saja itu salaka, melangkah siapa siman. Salaka fi'il madi ya. Fa'ilnya man. Torikon akan jalan. Yaltamisu, hal keadaan mencari siapa siman. Fihi, padanya torikon, balikin. Fihi padanya jalan, torik. Fihi padanya torik, balikin domirnya. Ilman, maf'ul binya yaltamisu ya. Ilman akan ilmu. Sahala fi'il madi itu sahala yusahilu tashilat sahalat bahwa musahilun mereka kamu sahalun sahilat sahalun wazannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kalau yaltamisu tadi apa tuh? Iltamasa yaltamisu iltimasan wa multamasan bahwa multamisun maka kamu multamasun iltamis la taltamis multamasun apa wazannya? Ifta'ala yaftailu iftialan wa mufta'alan bahwa muftailun maka kamu mufta'alun ifta'il la tafta'il mufta'alun istama'a sama. Sahala maka memudahkan. Mana fa'ilnya sahala? Siapa Allah lahu baginya man salaka, balikin. Lahu baginya man salaka. Torikon akan jalan ilal jannati ke surga. Titik. Nah, yang kelima, ini maksudnya begini, yang kelima nih. Barang siapa ya yang kakinya melangkah nih, kakinya dibuat jalan buat nyari ilmu, buat menuntut ilmu, maka nanti jalannya dia akan Allah mudahkan ke surga. Oh, pasti ini. Bagaimana nggak mungkin? Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu itu pahalanya sangat besar. Makanya ada sebuah hadis mengatakan 1000 ahli ibadah itu kalah dengan satu orang alim. Apa satu orang alim? Itu orang yang berilmu. Makanya orang-orang yang nuntut ilmu ini, masya Allah, pahalanya sangat besar. Karena pahalanya besar, baru pasti kebanyakan kebaikannya kan. Karena kebanyakan kebaikannya udah mati ke surga. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dalilnya tuh.
Jadi semakin banyak amal kebaikan, ya otomatis tempatnya ke surga. Ada hadis lain. Jadi selama kita nih, kalau kita sedang ngaji nih, itu ikan-ikan yang di laut tuh, itu baca apa itu? Baca istighfar. Minta ampun buat orang yang lagi ngaji. Minta ampun buat orang yang lagi nuntut. Itu ikan itu bener sendiri dah. Berapa miliar itu? Sedunia ya, bukan di Indonesia doang. Ya bukan di Empang doang itu bukan di Solokan Gapi doang bukan. Jadi seluruh ikan yang ada di dunia ini minta apa? Minta ampun buat kita. Otomatis itu semuanya istighfar buat kita. Dosa kita hilang gak itu? Hilang. Kalau dosa kita hilang, surga nggak jaminnya? Kalau begini, makanya nih begini maksudnya itu sahalallahu lahu fil jannah. Itu maksudnya begitu. Makanya untuk ilmu itu jangan sampai berhenti. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Utlubul ilma minal mahri ilal tahdi. Karena fadilahnya banyak, keutamaannya banyak. Selain pahala kita banyak, ampunan kita juga banyak. Banyak banget pokoknya. Itu salah satu aja. Atau yang lain juga begini. Kalau kita berwudu, sholat pakai ilmu nggak? Sholat pakai ilmu nggak sholat? Ilmu. Kalau orang rajin sholat, dia pakai ilmu, sholatnya diterima nggak? Diterima. Sah nggak sholatnya? Sah. Nah karena sholatnya dianggap sama Allah, otomatis masuk surga nggak? Surga. Berarti lancar ibadahnya. As-sholatu imam. Makanya nanti tuh di hari kiamat sholatlah yang paling pertama dihisab. Makanya kita tahu cara wudu benar, kita tahu puasa caranya benar gimana, kita tahu zakat yang benar gimana, haji gimana yang benar. Nah jadi untuk ilmu. Makanya jaminan apa tuh? Sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Itu maksudnya begitu. Ya. Bukan berarti kita nuntut ilmu tiba-tiba langsung dicemburi ke surga, bukan. Maksudnya tadi begitu, tafsirannya begitu tadi. Ya. Jadi karena sebab ilmu kita ke surga, maksudnya begitu tadi. Jadi ibadah yang kita pakai dengan ilmu otomatis kan ada pahalanya. Karena ada pahalanya kan otomatis kan berarti amal kebaikan kita banyak. Berarti jaminan surga, gitu maksudnya. Itu man salaka thariqan kata misbi ilman sama. Titik. Wa ma ijtama'ah. Kalau diwasal wa ma ijtama'ah. Tapi kalau dipisah wa ma ijtama'ah. Jadi baru nih maknanya manafi nih, artinya tidak nih. Wa ma dan tidak. Berarti maknanya apa namanya? Manafi, harfu nafi. Harfu nafi. Wa ma dan tidak. Ijtama'a mengumpulkan. Ijtama'a mengumpulkan. Wazana ifta'ala. Ijtama'a yajtamu ijtima'an. Wa mujtama'an fawa mujtami'un. Wazaka mujtama'un. Istami' la tastami' mujtama'un Wazana ifta'ala yafta'alu ifti'alan. Ijtama'a mengumpulkan. Mana fa'ilnya? Nih, kaumun. Siapa kaumun kah? Kau. Siapa kaumun kah? Kau. Fi baitin. Di rumah. Fi baitin di rumah. Min buyutillahi. Dari rumah-rumah Allah. Dari rumah-rumah Allah. Itu baitin isi mufrad. Jama taksirnya buyutun. Tuh buyuti itu jama taksir itu. Baitun buyutun. Zaidun suyudun. Hindun unudun. Ya kan? Jadi dari rumah-rumah Allah. Apa itu rumah-rumah Allah? Maksudnya masjid, sholat, masjid taklim, itu rumah Allah. Yatluna hal keadaan membaca. Yatluna hal keadaan membaca. Siapa? Mereka kaum. Balikin ke kaum merekanya. Itu yatluna
Jamaknya apa jamak itu? Jamak muzakkar salim. Apa fi'il madhinya? Tala. Yatli. Yati talaliya. Roma ini. Nah, dikebawain. Coba ada hafal enggak yang ke bawahnya yarmi? Bagus. Yarmi, yarmiyani, yarmuna, tarmiyani, yarmina, tarmiyani, tarmuna, tarmiyani, tarmina, narmi. Sama kayak ini. Roma, yarmi, yatliyani, yatluna. Ya kan? Gitu. Nah, ini tasrifan ke bawah. Ini salah satu fi'il yang lima. Ada fi'il yang 5 kan? Apa lu misalkan ada? Wahya yaf'alani, wataf'alani, wa yaf'aluna, wataf'aluna, wataf'ali. Fi'il yang 5. Membaca siapa mereka kaum. Merekanya kaum balikin. Bukan keman. Kita Allahi fa'ilnya yatlu nih. Kita Allahi akan kitab Allah dalam burung Al-Quran. Jadi fa'il Akan. maf'ul. Iya. Kita Allahi akan kitab Allah. Apa kitab Allah? Al-Quran. Jadi kalau dibilang kitab Allah udah pasti Al-Quran. Gak mungkin kalau kitab-kitab yang lain. Kenapa nggak dibilang Zabur? Kenapa nggak dibilang Taurat? Kenapa nggak dibilang Injil? Karena Al-Quran adalah kitab yang sudah sempurna, penyempurna dari kitab 3 tadi itu. Makanya Al-Quran itu sudah lengkap. Jadi kalau ada orang bikin kitab suci lagi, jadi percaya. Itu namanya Al-Kadzab namanya. Kayak misalnya Al-Kadzab, bohong, dusta. Hati-hati ya. Tapi jangan takut, Al-Quran dijaga oleh Allah sampai akhir zaman. Ada ayat Al-Quran. Ada yang apa enggak? Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Dalilan. Jadi enggak usah takut, pokoknya dijaga. Alhamdulillah sekarang lagi ya, banyak hafiz kan? Iya. Berarti udah dijaga tuh Allah. Melalui hafal-hafal para hamba-hamba Allah pada hafal Al-Quran. Ya, di sini ada juga yang habis-habis ya. Iya. Habis tuh. Iya. Habis kan? Ini 30 juz gitu. Mana pengen ikut lomba kemarin? Berapa? Kemarin nggak jadi. Nggak jadi. Ikut. Lomba yang di Ustadz itu. Oh, nggak boleh. Kalau yang lomba di tempat saya itu kelas 6 SD. Suson ya. Udah tua Gus. SD. Jadi kalau ada tetangga, saudara, mungkin tetangga punya tetangga lagi, ya gitu ya. Yang kelas 6, baik 6 SD, 6 MI atau 6 PKBM, terserah. Pokoknya yang kelas 6 aja, itu silahkan daftar. Daftarnya gratis total, free total. Hadiahnya lumayan. Ya. Mereka 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2. Pokoknya enggak dikira biaya sama sekali. Terus takut. Itu program dari saya sendiri. Ada itu. Yatadarosuna yang mempelajari. Yatadarosuna yang mempelajari. Yatadarosuna yang saling mempelajari. Siapa mereka kaum? Yatadarosuna yang saling mempelajari. Siapa mereka kaum? Itu yatadarosuna fil mudhari. Fil madhi apa? Tadarosa. Yatadarosu. Tadarosan. Wa mutada. Wa mutada. Sun. Wa takamutada. Rosun. Tadaros la tatadaros. Mutadarosun. Mutadarosun. Wajahnya tafa'ala yatafa'alu tafa'ula. Yang kemarin tahasada yatahasadu tahasadu. Jadi yatahasadu. Jadi tadarosa yatadarosu.
Nah, dijadiin tuh fi'il yang 5. Jadi yatadarasu. Nah, coba di lugawi lagi coba. Yatadarasu, yatadarasani, yatadarasuna. Kan ya? Ya apa tuh? Itu dicobain. Tatadarasu, tatadarasani, yatadarasna, tatadarasu, tatadarasani, tatadarasuna, tatadarasina, tatadarasani, tatadarasna, atadarasu, natadarasu. Jadi lugawi 14. Coba dah. Wa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana 14. Kan enggak ada tadi 14. Bisa jadi saya udah habis 10, 14. Sudah begini-begini kan. Susah. Gitu ya. Jadi lugawi ada 14. Mana maf'ul binya? Hu. Yatadarasuna, yang saling mempelajari siapa mereka kaum. Hu akan mana? Kitabullah, balikin tuh. Hu-nya ke kitabullah Al-Qur'an. Hu akan kitabullah, balikin. Hu-nya maf'ul bi isim dhamir. Isim dhamir fasil. Kalau munfasil apa munfasil? Sa. Ya, apa coba sebutin? Iya, Wa iya ya wa iyana wa iyaka wa iyakuma wa iyakum wa iyakuna wa iyaha wa iyakuma wa iyayu wa iyahun. Surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka Bainahum di antara mereka kaum. Bainahum di antara mereka kaum. Humnya ke kaum, balikin. Pokoknya balikin aja domainnya ya. Biar paham nanti. Yang lengkap domitina, yang lengkap artinya. Bainahum di antara mereka kaum. Illa kecuali nazalat. Illa kecuali nazalat. Turun. Alaihim atas mereka kaum. Nazalat sama tuh lugawi ya. Nazala, nazalu, nazalat. Jadi huwa, huma, hum, hiya. Kira hiya. Alaihim atas mereka kaum. Mana fa'ilnya nazalat nih? Apa as-sakinatu? Sakinah. Apa as-sakinatu? Sakinah. Apa sakinah artinya? Hati. Ya, ketenangan hati. Makanya ketenangan hati atau apa? Atau ketentraman hati boleh. Boleh ngertiin ketenangan hati, boleh ketentraman hati. Makanya ada istilah kata tuh barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakum fi khair gitu kan ya. Itu khairinnya itu apa tuh? Ai sakinatin wa mawaddatin wa rahmatin. Jadi sakinah, apa sakinah? Tentram. Tenang. Jadi rumah tangga itu kalau dibilang rumah tangga yang sakinah, itu rumah tangga yang tentram. Kagak ada suara piring pecah. Iya, giring apa? Wali pada terbalik. Iya, gidir pada penyok enggak ada. Iya kan? Enggak ada. Ya, terus bulu pada ketoa enggak ada. Ini yang disebut sakinah tuh begitu. Jadi rumah tangga tenang, tentram. Adem, enak. Ini namanya sakinah. Mau nggak punya keluarga yang begitu? Enak lah. Terang, tenang. Jadi hatinya tenang. Kenapa hatinya tenang? Sakinah. Karena ada mengingat Allah, zikrullah, ingat Allah. Maka itu rumah yang bisa sakinah, itu rumah yang selalu zikrullah. Rumah yang selalu ingat Allah. Bukan berarti zikrullah itu subhanallah, bukan. Alhamdulillah bukan. Itu termasuk juga. Maksudnya apa? Zikrullah itu mengingat Allah. Contohnya kayak dibuat sholat, itu rumah dibuat sholat, itu rumah dibuat baca Quran. Begitu maksudnya. Itu rumah dibuat apa? Dibuat acara maulidan. Maka itu kalau acara maulid selamatan itu rumah silakan nggak apa-apa. Diapain tuh? Ngadain. Kagak. Ya. Sunat nggak selamatan. Ya,
Jangan sampai syukur kita kepada Allah Subhanahu. Tuh sakinah ya. Wa ghasyiyat dan menutupi atau menyelimuti, boleh. Terserah yang mana aja artinya boleh. Wa ghasyiyat dan menutupi atau menyelimuti. Akan mereka kaum. Hum jadi maf'ul bi ya. Isim dhamir, maf'ul bi isim dhamir. Dhamir muttasil. Mana fa'ilnya ghasyiyat? Apa ar-rahmatu? Rahmat. Apa ar-rahmatu? Rahmat. Rahmat maksudnya. Barusan tadi saya jelasin ya, sakinah mawaddah warahmah. Asbat belakangnya rahmah ini. Jadi rahmah, jadi ar-rahmah. Wahaffat ghasyiyat fi'il madi juga ya. Jadi ghasyiyat. Apa wazannya? Radiyat. Radiyat. Ghasyiyat. Fi'il madinya tuh ya. Ingat itu wazannya ya. Catat di situ di pinggiran kita tuh. Nanti oh iya ini wazannya ditulis. Kalau tahu. Tapi di rumah buka kitab sorofnya ada gitu. Jadi ghasyiyat itu fi'il madi wazannya radiyah. Radiyat, radiyata, radina. Radina baru apa radina? Radita, radituma, raditun. Radi. Jadi ghasyiyat. Wahaffat dan mengelilingi. Wahaffat sama tuh fi'il madi juga tuh. Haffat. Madda, maddu, maddat. Wazannya tuh. Wazannya madda, maddu, maddat, maddata, madadana. Gitu kan ya? Madadata, madadatuma, madadatuma, madad. Sama haffata, haffafna, haffafta, hafaftum, haffafti, haffaftun, haffaf. Jadi wahaffat dan mengelilingi. Hum akan mereka kaum. Siapa nih fa'ilnya haffat? Siapa al-malaikatu? Para malaikat. Wadakaro dan ingat. Hum akan mereka kaum. Siapa Allahu? Allah. Siapa Allahu? Allah. Fiman pada orang. Fiman pada siapa aja boleh. Fiman pada siapa saja. Indahu yang di sisinya Allah. Indahu yang di sisinya Allah. Titik. Ini panjang juga nih. Jadi dari wama istama'a itu bahasnya sampai fiman indahu itu bahasanya. Maksudnya begini. Ada suatu kaum nih. Ya, satu kaum. Kita kumpulin di rumah Allah. Di rumah Allah. Tadi rumah Allah tadi ya bisa musola, bisa masjid taklim. Gitu ya. Kadang-kadang ada tuh rumah ya. Rumah kan dibikin tuh kontrakan misalnya dibikin tempat buat masjid taklim ada kan? Termasuk apa itu? Termasuk buyutilah juga sama rumah Allah. Nah, jadi gini. Jadi ada sekumpulan orang nih yang dikumpulin di rumah Allah. Di musola atau di masjid taklim atau di masjid. Nah, di rumah Allah tadi tuh ya, itu tuh ngapain tuh? Baca kitab Allah. Al-Qur'an maksudnya. Nih, baca Al-Qur'an. Kayak kita nih pondok pesantren, ini namanya buyutilah ini. Tadi kita baca Quran ya tadi tuh. Baca. Buyutilah. Nah, selain dibaca apalagi tuh? Dipelajari tuh tadi ya. Ya tadi Rasulullah kan dipelajari, dikaji maksudnya. Jadi Al-Qur'annya selain bukan dibaca doang, tapi apa? Dipelajari, dikaji. Maknanya apa? Tafsirnya gimana?
Begitu maksudnya, ya. Ya, terus lagi, nah nih ganjaran nih. Illa nazalat alaihim sakinah tuh. Apa? Turun apa? Turun sakinah, ketenangan dalam hati, ketentraman dalam hati. Maka itu kalau orang yang sering ngaji baca Quran itu hatinya tenang. Jadi kalau orang yang nggak pernah baca Quran tuh hatinya gelisah aja, pasti gelisah aja, panas aja, nggak karuan. Makanya ada dalam firman tuh ya, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Itu maksudnya. Ini tenang, hati tenang. Jadi kalau orang baca Quran tenang anteng. Tapi kalau orang udah kena enaknya baca Quran, anteng banget. Enak banget baca. Saya tuh alhamdulillah ya udah merasa enak kalau baca Quran. Enak kita baca. Jadi enggak ada apa. Jangan kagak. Baca Quran enggak pernah baca Quran baru 2 lembar udah gelisah. Aduh, banyak banget ini ya. Ya kan? Iya. Pak, ada enggak yang begitu? Ada. Ya. Kan ini guru baca pasar udah 10 ayat masih banyak banget. Berarti hatinya dia apa? Hatinya dia nggak pernah disiram tuh ayat Quran, nggak pernah dibaca. Makanya supaya hati kita sakinah, ya tentram, anteng. Buku Quran dibaca, lagi-lagi dibaca. Tuh, setiap hari bacanya. Jangan pas lempangan ngaji malam Sabtu doang. Aduh. Baca, ya. Nggak perlu dihatamin, punya target dihatamin, sebulan hatam. Itu punya target baca. Nah selanjutnya apa tuh? Tadi dikaji juga, dibaca artinya maksudnya. Kalau lagi waktu luang boleh dibaca. Itu apa tuh ganjaran tuh? Jadi hati kita tenang, tentram. Yang kedua, kita akan apa tuh? Akan diselimuti rahmat Allah. Rahmat. Nah itu kalau orang yang sering ngaji, sering baca Quran itu orangnya hidupnya gampang aja. Hidupnya mudah aja, enak aja hidupnya. Makanya tuh kalau rumah-rumah yang sering bacain Quran itu kan punya cahaya itu, tentram. Jadi nggak ada tuh suara-suara piring pecah, ya. Nggak ada suara tawa, ya kan? Nggak ada. Coba aja perhatiin kalau rumah-rumah yang nggak pernah baca Quran. Gantem mulu kerjaannya udah kayak kucing kucing. Ya, tuh nauzubillah min. Jadi rahmat akan menyelimuti kita. Apalagi ganjarannya? Malaikat akan mengelilingi kita. Nah, kalau malaikat yang mengelilingi kita, yang jaga kita, waduh aman banget. Yang jagain malaikat tuh, bukan polisi, bukan jenderal. Ini di atas segala-galanya jenderal. Betul nggak? Nah, iya aman aja udah. Berarti udah terhindar dari musibah udah, ini enggak? Terhindar dari orang-orang yang jahat, ya kan? Malaikat yang naungin kita. Kalau orang apa? Kalau orang yang apa tuh? Yang rumahnya dijadiin apa? Dijadiin sering dibaca Quran. Orang yang sering ngaji, gitu. Yang kayak kita nih sering ngaji nih. Ini masya Allah, ini rahmat dapet, hati tenang, ya enggak? Apalagi tadi malaikat juga mengelilingi kita. Udah poligami. Jadi gitu. Apalagi? Selanjutnya apa? Allah bakal inget kita. Allah bakal inget kita. Lah kalau Allah inget kita, berarti kita sayang sama Allah. Betul enggak? Ya kayak kalian aja dia mesti jauh-jauh dah. Kalian kalau ingat sama pacar kalian, berarti kalian sayang sama pacarnya? Sayang. Kayak orang tua contohnya pacar dah. Orang tua anaknya dipondokin misalnya di luar Jawa Timur. Emaknya keingetan sama anaknya. Berarti emak sayang enggak tuh, Mak? Sayang. Ya, gua anakku lagi ngapain di pondokan ya? Lagi baca kitab kayaknya ya. Gak mungkin lagi Gak mungkin lagi tiduran, gak mungkin lagi main HP, gak mungkin lagi apa gitu misalnya. Wah lagi baca kitab. Ingat sayang orang tua, ingat betul nggak? Iya, saking sayangnya ditransfer duit uang.
Kasih 1 juta lu transfer. Dia paham tuh. Apalagi Allah. Maksudnya. Tuh, maksudnya apa? Maksudnya wa dzakarahumullahu fiman indahu. Terus lanjut. Sudah karo fil madi ya. Dzakara yadhkuru, fa'ala yadhkuru. Waman dan bermula siapa saja. Itu abto'a. Sama enggak abto'a di situ? Iya. Sama. Kalau ada yang lain silakan bilang aja. Waman dan bermula siapa saja. Itu abto'a. Menurun. Itu abto'a menurun. Dalam kurung lambat. Kalau nggak ngerti lambat lelet. Kalau nggak ngerti lelet, loading lah, lola kalau bahasa golnya. Siapa man? Bukan. Bihi dengan nyaman, balikin. Ini baru panggilan nih di depan. Apa yang lambat? Apa yang lelet? Apa amaluhu? Amalnya man. Apa amalnya man. Lam yusri, maka tidak cepat. Lam yusri, maka tidak cepat. Itu yusri fi'il mudhari. Itu abto'a sama tuh fi'il madi itu. Abto'a yubdi'u, af'ala yubdi'u, akrama yukrimu. Af'ala yuf'ilu if'alan, abto'a yubdi'u ibto'an. Wazannya tuh. Nah kalau yusri'u apa wazannya? Asro'a, sama kayak af'al tadi. Af'ala yuf'ilu. Ini karena ada amil jazam lam kan, jadi yusri. Jadi ainnya sukun. Jadi tanda jazamnya sukun. Kenapa jazam sukun? Karena dia fi'il mudhari yang sahih akhirnya. Mana dalilnya? Fa amma sukunu fa yakunu alamatal bil jazmi fil fi'il mudhari sahihil. Jadi sahih akhirnya apa? Jadi akhirnya itu enggak ada alif, enggak ada huruf ilatnya, tidak juga nyambung huruf afaluhum hamzah. Maka itu lam yusri atau ada al mujazam tuh lam. Al mujazam ada berapa al mujazam? Ada ingat enggak al mujazam ada berapa? Ada 18. Wal jawazimu samaniyata asyara. Wahya lam walam ma wa alam ma walamul amri wala yu'lafinai wala wa in wa ma wa terus sampai wa isma wa ayu mata wa ayat wa terus. 18. Banyak banget ya. Salah satunya nih. Lam yusri. Lam yusri maka tidak cepat. Ilahi kepadanya man. Ilahi kepadanya man. Man abto'a ya. Di sini bihi. Itu bi. Ya, boleh. Bihi dengan nyaman, man abto'a. Apa yang tidak cepat? Apa nasabuhu? Nasabnya man. Apa nasabu? Nasabnya man. Titik. Maksudnya begini. Ada seorang muslim kalau ibadah lelet banget. Kalau lelet maksudnya ogah-ogahan. Malas-malesan. Iya, malas-malesan. Lelet, malas-malesan. Ya, malas-malesan. Nah, maka dia Pak nasabnya, keturunannya, nasabnya maksudnya tidak bisa membantu. Jadi nggak bisa bikin cepat. Nggak bisa. Contohnya begini dah. Ada seorang anak ini anak kiai, ya anak kiai, anak ustad ya. Ini anak ustad ini, ya ibadahnya lelet banget, malas-malasan banget. Itu nggak bakalan bisa nolong dia, walaupun dia babunya kiai, babunya habib, babunya wali juga, tetap nggak bisa nolong. Gak bisa nolong, ya pahalanya segitu. Bang, jauh-jauh dah, coba lihat Nabi Nuh anaknya siapa?
Kanan. Itu anak Nabi loh, anak Nabi. Ini enggak anak Nabi. Ya kan? Iya, masuk neraka enggak? Nah, masuk. Ini enggak ada jaminan anak kiai masuk surga. Itu maksud di sini, maksudnya. Maksud kalimat ini, urut apa itu? Ini enggak ada jaminan anak kiai masuk surga. Enggak ada jaminan anak ustaz masuk surga, enggak ada jaminan. Itu tergantung amalnya. Kalau dia amalnya giat ya, enggak abtoah, enggak lelet, enggak malas-malesan, giat semangat ngerjain amal soleh, tentunya ya cepat juga, bagus namanya amal ibadahnya. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi nasab itu apa? Tidak menjamin seseorang ya untuk apa? Untuk dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya begitu. Ya, itu maksudnya apa? Maksudnya waman abta'a bihi amalu lam yusyrik ilahi nasabu. Titik. Rawa telah meriwayatkan akan hadis mana itu? Hadis yang ke-36 tuh. An Abi Hurairah ila akhirih ya. Sampai nasabuhu tuh ila akhirih aja. Siapa yang meriwayatkan? Siapa muslimun imam Muslim. Siapa muslimun imam Muslim. Jadi kalau ada hadis yang meriwayatkan Imam Muslim itu namanya hadis sahih namanya. Makanya kalau kita belajar kitab-kitab hadis itu ada sahihaini. Berarti siapa itu? Imam Bukhari, Imam Muslim. Sahihaini. Atau muttafaqun alaih. Sama berarti Bukhari Muslim. Bihadzal lafzi dengan ini lafaz. Bihadzal lafzi dengan ini lafaz. Artinya apa maksudnya? Maksudnya begini, kan yang namanya kitab hadisnya banyak ya. Untuk saya pernah jelasin ada kutubul khamsah, ada kutubus sittah. Nah, ini dalam periwayatan di kitab Sahih Muslim ini redaksi lafaznya kayak gini, paham maksudnya? Jadi bihadzal lafzi ini lafaznya kayak gini maksudnya. Nanti kalau ada redaksi di kitab hadis yang lain kayak Sunan Ibnu Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah dan sebagainya beda, itu enggak apa-apa maksud gitu. Tapi maksud kandungannya sama kayak gini. Gitu paham saya ya? Itu maksudnya apa? Rawahu Muslimun bihadzal lafzi maksudnya. Titik. Ilahuna wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Min kulli dhanbin 'azim wa natubu ilaika badan nasuha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hatta tad'u 'alaiha wa anta khairul walidin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa liman lahu haqqun 'alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata daima fid din wa fil akhirah. Allahumma aghna bil 'ilmi wa zina bil 'ilmi wa aghna bit taqwa jamilna bil 'afiyah. Rabbi zidna 'ilman nafi'a, Rabbi zidna 'ilman nafi'a, Rabbi zidna 'ilman nafi'a faman amiqa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna min ladunka ilman. Allahumma 'inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana sholihin, Rabbi hab lana sholihin, Rabbi hab lana sholihin.
Rabbi ja'alni muqimas salati wa dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa qul ba'lina ala dinika la tu'adik. Allahumma kafi wa kafi wa sadal kafi wa jalal kafi wa kafi kaman kafi wa kafi alhamdulillah. Allahumma atif qulubal alamin lisa alayya wa taqabbal bi syal mahad. Rabbana fil lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma yassir wa asir yassir lana la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir wa asir yassir lana wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir wa asir yassir lana wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.